Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, bungkuslah kami dengan Roh Kudus-Mu. Allah Putra, bungkuslah kami dengan darah cinta kasih-Mu yang tersuci. Allah Roh Kudus, bungkuslah kami dengan sukacita, rendah hati dan kesetiaan akan cinta kasih terhadap sesama kami, karena tempat-Mu yang maha tinggi, Allah Tritunggal Maha Kudus, adalah surga kerajaan-Mu yang abadi. Pakailah mulutku untuk bersaksi, ya Yesus, di dalam doa ini. Saudara-saudari terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua yang percaya kepada Yesus. Dan semoga semua dalam lindungannya, dalam keadaan sehat. Kali ini tak bosan-bosannya aku bersaksi tentang di mana tanggal 4 September 2021 Tuhan menyuruhku membaca Injil Markus bab 1 ayat 15. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi saudara-saudari terkasih, seperti aku mendapatkan permata yang sangat luar biasa, sangat berarti, sangat mahal bagiku. Dengan Tuhan menyuruhku membaca Injil Markus ini, karena disinilah kebenaran Injil yang tidak boleh kita abaikan. Dan di sini juga banyak hal yang ditekankan dalam bacaan Markus bab 1 ayat 15. Bahwa yang tertulis ya tetap tertulis. Isi Injil tidak boleh diubah. Karena sudah dikatakan percayalah kepada Injil. Yesus setiap kali bertemu dengan aku itu menekankan berdoalah sebagaimana yang kuajarkan. Nah, doa ajaran Yesus versi Injil ini sangat layak, wajib digunakan dalam hidup sehari-hari oleh pengikutnya. Sebagaimana Yesus sendiri yang meminta agar kita berdoa terus-menerus sebagaimana yang diajarkannya, seperti tertulis di dalam Injil. Bisa dipilih dari Injil Matius atau Injil Lukas. Kalau kita sebagai pengikut Yesus yang percaya pada Injil, maka laksanakanlah perintah Yesus. Percayalah kepada Injil. Dan di dalam Injil Markus ini juga, Markus 1 ayat 15 ini juga, sekaligus aku menjawab tentang fitnahan yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Yesus diserupakan oleh Allah dan Yesus sudah kembali ke surga. Nanti pada waktunya di akhir zaman akan kembali menjadi hakim agung. Untuk memisahkan orang jahat masuk neraka, orang baik masuk surga. Itu versi manusia. Tidak tertulis di dalam kitab Injil. Kebenaran yang tertulis di Injil, percayalah. Dan yang mengatakan bahwa Yesus diserupakan, yang disalib, yang mati, itu adalah Yesus yang diserupakan. Itu adalah kebohongan besar.
Sekali lagi saya katakan itu adalah kebohongan besar. Nah, tanggal 8 September 2021 Tuhan menyuruhku membaca Injil Yohanes bab 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi percayalah kepada Injil. Yohanes bab 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, sekarang untuk bacaan ini, aku ingin bersaksi tentang kesaksianku pertama kali dibawa ke surga melalui pintu sumber terang yang sangat terang benderang. Yesus sendiri membawa aku ke surga melalui sumber terangnya, melalui pintu sumber terangnya, sampai ke surga. Dan begitu sampai di surga, Yesus berpesan kepada aku, menyuruh aku kembali ke dunia untuk kusampaikan pada dunia, mengatakan pada dunia bahwa surga itu ada, berbuat baiklah selagi masih hidup di dunia, dan dasar hidup manusia adalah 10 perintah Allah dan cinta kasih. Ini kesaksianku tentang Yesus adalah terang dunia. Itu benar adanya. Ingat, percayalah kepada Injil. Percayalah kepada Injil seperti yang dikatakan Yesus dalam Markus 1 ayat 15. Terus di dalam Yohanes 8 ayat 14. Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Firman ini pun disuruh sampaikan pada dunia. Inilah tuntunan Roh Kudus kepadaku, sebab kesaksianku tentang surga yang kuemban tugas dari Yesus, kuterima saat aku dibawa ke surga oleh Yesus. Lalu Yesus menyuruhku kembali ke dunia. Jadi Roh Kudus berikan firman Yesus ini untuk aku katakan kepada dunia tentang biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Roh Kudus memberikan firman ini kepadaku untuk aku katakan pada dunia yang mungkin berpikir aku sedang menghujat Allah. Aku mengemban tugas ini agar jiwa manusia di dunia bila mati itu masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi pertama kali aku ke surga melalui pintu sumber terang atau jalan sumber terang. Aku masuk melalui pintu. Pertama kali. Kedua kali melalui pintu orang mati. Sampai ke surga. Ketiga kalinya melalui pintu langit. Sampai ke surga. Jadi seperti yang dikatakan Yesus bahwa Yesus adalah pintu. Aku masuk ke surga itu melalui pintu, tidak melalui tembok, tidak juga melalui jendela untuk sampai ke surga. Dan itu semua Yesus yang membawa. Benar bahwa Yesus adalah terang dunia. Karena aku sudah dibawa
masuk lewat pintu terangnya. Untuk itu aku bersaksi agar banyak orang bertobat kepada Yesus. Di mana dikatakan bahwa Yesus adalah pintu. Itu tertulis seperti perintah Yesus kemarin. Roh Kudus meminta untuk membuka Injil Yohanes, membacanya. Yohanes 10 tentang gembala yang baik. Di situ ditekankan oleh Roh Kudus lagi, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Yohanes 10 ayat 2. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Yohanes 10 ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Jadi di sini jelas aku bersaksi bagaimana aku dibawa sampai ke surga dari dunia orang mati melalui pintu. Pintu itu terbuka di makam mamaku. Ada satu pintu terbuka, aku masuk ke dalamnya. Jadi aku tidak lewat tembok, aku tidak lewat jendela, aku lewat pintu. Dan pintu itu terbuka sendiri. Jadi ini adalah kebenaran bahwa Yesus adalah pintu. Pintu untuk sampai ke surga. Jadi lewat mana kamu akan masuk ke surga? Lewat tembok atau lewat jendela? Karena di situ Yesus mengatakan di Yohanes 10 bab 10 ayat 10, pencuri dikatakan di situ bahwa semua Yohanes 10 ayat 8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di sini lagi Yesus mau menegaskan bahwa Yesus benar mati di salib, wafat di kayu salib. Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Halo, bahwa ini kebenaran. Ingat, percayalah kepada Injil. Yohanes 10 ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi Yesus wafat di kayu salib itu adalah kebenaran. Percayalah kepada Injil. Percayalah Injil. Siapa yang mengatakan di luar itu adalah penyesatan. Itu adalah kebohongan. Itu adalah saksi dusta. Jadi untuk
Kamu yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang saat ini meninggalkan Yesus yang adalah pintu surga. Ingat, renungkan, dengarkan, renungkan, laksanakan. Kembalilah kepada Yesus. Karena hanya Dia yang bisa membawa jiwa sampai bahagia di surga. Itulah kesaksianku untuk hari ini. Kita semua diberkati oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.